mohon maaf, hari itu juga saya tidak punya uang untuk harus beli kaos kaki. Itu kejadian hari itu. Karena tidak beli kaos kaki, saya berusaha untuk harus bon di kios. Nah, karena merasa malu tidak mau bon lagi, akhirnya saya mulai cari ide. Kalau bisa, saya buatkan itu arang dari dandang dengan campur minyak tanah, dengan tacu, kalau sebutan di timur sini tacu atau wajan. Mohon maaf, pekerjaan saya sebagai perangkat desa. Niat saya hanya mau untuk mendapatkan uang dari TikTok dan tujuannya kalau bisa dapat bantuan dari orang. Di saat saya posting juga saya masih sempat tanya anak, saya bilang kita posting ini video, siapa tahu kita dapat uang. Anak juga mau karena masalah uang memang kami di kampung sangat butuh uang. Baik, selamat malam sahabat Kompas TV. Viral di media sosial, video seorang bocah SD di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang tampak mengenakan kaos kaki dari arang, mengundang perhatian publik dan memicu gelombang empati. Seorang anak bernama Marciano Tevi disebut tetap berusaha berangkat sekolah meski keluarganya tidak mampu membeli kaos kaki yang baru. Di balik video yang menyentuh hati tersebut, tersimpan kisah tentang perjuangan orang tua, tantangan pendidikan di daerah, kondisi ekonomi keluarga, hingga harapan akan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di pelosok Indonesia. Untuk mengetahui cerita secara langsung, kami sudah tersambung secara daring atau online dengan sang ayah, yakni Bapak Yanto Tevi. Selamat malam, Bapak Yanto. Selamat Bagaimana malam, Pak Bapak. kabarnya di sana? Kami di sini sehat-sehat, Bapak. Kami. Sekeluarga sehat Bapak di sana? Ya, Bapak. Kami sehat-sehat, Bapak. Kalau Marciano sendiri, seperti apa keadaan sekarang? Sehat juga di sana, Bapak? Keadaan sehat, Bapak. Dia sudah tidur, Bapak. Oh, sudah tidur karena sudah malam. Oke. Baik, Bapak. Aku di sini sedikit ingin menanyakan ya, Bapak ya. Perihal video viral kemarin kan sempat menjadi tarikan simpati dan empati di kalangan netizen di media sosial, apalagi di TikTok ataupun di Instagram ya, Bapak, yang di mana Bapak mengupload video berupa lukisan di kaki sang anak Marciano berupa seperti lukisan kaos kaki ya, Bapak ya, sebelum ingin berangkat sekolah Marciona. Itu boleh diceritakan nggak sih, Bapak? Seperti apa sih cerita dan kronologi awalnya? Terima kasih untuk Bapak yang sudah beri kesempatan untuk saya menceritakan kejadian awal saya buat video itu. Awalnya video itu saya ambil di hari Senin, kurang lebih tanggal 10. Itu di hari Senin itu pagi-pagi anak mau ke sekolah. Hanya setelah dia menggunakan pakaian seragam untuk ke sekolah, dia cari kaos kaki untuk harus pakai. Nah, pada saat itu kaos kaki yang lama itu tidak ada. Tidak ada sehingga dia mulai tawar kalau saya mau ke sekolah harus pakai kaos kaki. Nah, karena saya sebagai orang tua, saya jawab, pergi saja, tidak apa-apa, guru tidak larang, mau jalan kaki kosong juga tidak akan ada apa-apa. Hanya saya punya anak ini bersikeras, dia harus pakai kaos kaki baru bersekolah. Nah, karena hari itu juga, mohon maaf, hari itu juga saya tidak punya uang untuk harus beli kaos kaki. Itu kejadian hari itu. Nah, karena tidak beli kaos kaki, saya berusaha untuk harus bon di kios. Juga karena kebetulan sebelumnya kami sudah bon di 2 kios yang berbeda itu. Sementara bon yang ada itu kurang lebih 5 sampai 6 juta. Nah, karena merasa malu tidak mau bon lagi, akhirnya saya mulai cari ide. Muncul ide untuk kalau bisa saya buatkan itu arang dari ini dandang dengan campur minyak tanah, dengan tacu, kalau sebutan di timur sini tacu atau wajan. Nah, setelah saya campur, tapi sebelum saya campur itu saya tawarkan. Saya bilang, kalau mau kita cat kaki saja pakai ini arang supaya lu bisa pergi sekolah, bisa ke sekolah. Nah, saya punya anak bilang bisa saja, yang penting hitam supaya saya ke sekolah aman. Nah,
Karena muncul ide itu dengan tidak sengaja, saya mulai oleskan itu arang ke kaki. Kemudian setelah pakai, dia pergi ke sekolah. Nah, awal saya ambil inisiatif untuk buatkan video itu saya juga tawarkan ke anak. Ke anak, saya tawarkan kalau bisa kita buat video jadi kenang-kenangan. Siapa tahu nanti suatu saat kamu besar, kita ceritakan kembali. Nah, setelah saya oleskan itu videonya sementara berjalan, jadi setelah anak pergi ke sekolah, saya simpan itu video. Nah, karena di tengah jalan, biasanya di sini kami anak-anak jalan ke sekolah itu jalan kaki. Nah, karena di pagi hari banyak embun, kita ikut jalan potong, disebut jalan pintas. Dan di tengah jalan dia kembali. Dia kembali karena embun, terus harus seberang kali kecil. Jadi itu arang hilang karena tercuci air. Nah, di situ dia kembali terus dia kasih tahu, dia cerita bahwa dia kembali karena arangnya tercuci hilang. Jadi saya bilang sudah, tidak usah pergi sekolah lagi, nanti besok Bapak usaha beli kaos kaki baru ke sekolah. Nah, selanjutnya itu video saya tidak langsung upload ke akun TikTok saya karena ada kesibukan sehingga selang beberapa hari saya posting pada tanggal 15 Maret 2026. Setelah itu saya posting dan di saat saya posting juga saya masih sempat tanya anak, saya bilang kita posting ini video siapa tahu kita dapat uang. Nah, anak juga mau karena masalah uang memang kami di kampung sangat butuh uang. Mohon maaf, pekerjaan saya sebagai perangkat desa. Pekerjaan saya sebagai perangkat desa dan tujuan saya upload video itu tidak bermaksud untuk menyindir siapapun atau mau menjatuhkan siapapun. Tujuan saya hanya dua saja. Kalau bisa kita dapat penghasilan dari TikTok seperti orang lain yang biasanya posting mereka dapat puluhan juta. Dan tujuan yang berikut mudah-mudahan banyak penonton dan kita dapat bantuan dari orang. Jadi di akhir cerita ini Bapak mohon maaf, tujuan saya upload hanya itu saja. Kalau misalnya ada yang tersinggung, ada pihak yang tersinggung atau bahkan marah melontarkan kata-kata yang tidak baik, bahkan menyerang pihak pemerintah, dengan rendah hati saya mohon maaf dan saya sangat-sangat berterima kasih karena sudah ada teguran dan yang paling terakhir saya berjanji tidak akan mengulangi hal-hal seperti itu lagi kalau misalnya menyinggung. Namun di sini Bapak saya mau sampaikan tegaskan lagi bahwa niat saya hanya mau untuk mendapatkan uang dari TikTok dan tujuannya kalau bisa dapat bantuan dari orang. Dan kejadian itu Bapak mohon maaf memang kisah nyata. Saya sebagai pekerja di desa, sebagai perangkat desa punya penghasilan tetap, tetapi kejadian pada hari itu memang saya tidak ada uang. Mohon maaf, mungkin ada yang bertanya lagi bahwa kenapa sampai jadi perangkat desa tidak ada uang. Sebelumnya itu saya menghadapi cobaan yang berat. Saya harus kehilangan orang tua, orang bapak meninggal di tahun 2025 bulan Juni, selanjutnya bulan September nenek kandung meninggal. Jadi uang yang kami punya, uang yang kami simpan memang habis terpakai. Nah, bon yang di kios juga belum selesai sehingga dengan adanya saya buatkan video itu artinya berharap untuk mendapatkan uang seperti orang-orang lain, kreator-kreator lain yang mendapatkan penghasilan seperti itu. Jadi tanpa menyindir siapapun. Mungkin itu yang saya ceritakan dan mohon maaf tadi saya juga sudah dapat panggilan dari kabupaten untuk besok harus menghadap untuk berikan klarifikasi karena
anak di bawah umur dan dianggap melanggar aturan, saya siap bertanggung jawab karena memang saya dengan anak itu sepakat dan dia mau untuk kami mendapatkan uang. Hanya karena mungkin melanggar moral dan etika, sehingga saya bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi dan saya mohon maaf. Mungkin cerita yang saya sampaikan kurang lebihnya seperti itu dan mohon maaf Bapak. Artinya video tersebut adalah video pribadi yang dengan tujuan seperti tetapi memang di kampung saya anak-anak kami banyak yang kekurangan. Saya yang bekerja sebagai perangkat desa juga merasa kekurangan apalagi yang tidak memiliki penghasilan. Tapi sekali lagi saya tekankan saya tidak sindir siapapun atau menyinggung siapapun bahkan harus menyoroti pemerintah. Saya sangat segan dengan pemerintah. Mohon maaf, sekiranya bisa dimaafkan. Saya sebagai anak ya Bapak ya, salah satu anak juga, alhamdulillah sekarang masih memiliki orang tua. Mendengar cerita Bapak bersama anaknya Marsiano itu sungguh suatu hal perjuangan Bapak menurut saya. Yang dimana kita sama-sama tahu memang belum secara merata ya Bapak ya, beberapa akses pun bahkan di daerah rumah saya pun mungkin masih ada beberapa perjalanan yang tidak merata seperti jalan dan tempat lainnya, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita ya Bapak ya. Salah satunya yang dihadapi oleh anak Bapak Marsiano yang dimana sempat tadinya kan niatnya ingin berangkat sekolah dengan pakaian yang biasa digunakan ya Bapak ya. Atribut, seragam, kaos kaki, dan memang kejadiannya pada saat itu kaos kakinya tidak ketemu ya Bapak ya. Yang dimana Bapak sendiri sebagai orang tua sudah memberikan motivasi kepada Marciano untuk tetap melanjutkan perjalanannya untuk menuju sekolah tanpa menggunakan kaos kaki. Meskipun Marciano dengan tekadnya ingin seperti teman-teman sebayanya mungkin memiliki atribut yang lengkap dan ingin terlihat seperti menggunakan kaos kaki. Oleh karena itu, Marciano meminta kepada bapaknya, kepada Pak Yanto untuk digambarkan gitu, seperti menggunakan kaos kaki. Dan dari itu semua itu salah satu motivasi dan perjuangan juga buat saya dan teman-teman lainnya. Paling yang saya ingin sampaikan nih Bapak, yang ingin saya tanyakan juga, apa sih Pak motivasi Bapak sebagai ayah, seorang ayah, terhadap anaknya nih untuk Bapak kan tadi mengatakan kalau udah lanjut aja pergi ke sekolah. Apa sih Pak yang ingin diharapkan kepada Marciano ke depannya seperti itu Pak? Untuk anak-anak saya, mohon maaf, saya memiliki 3 orang anak laki-laki. Yang pertama tinggal dengan bapak mertua, yang dua orang sementara tinggal dengan saya. Saya sangat termotivasi dengan perjuangan mereka dalam hal ini pendidikan. Karena kalau tanpa pendidikan juga masa depan anak sulit. Apalagi persaingan sekarang kalau tidak dibantu dengan ilmu, sekalipun kita berjuang tetap kita tidak akan berhasil. Sehingga saya selalu memotivasi dan di dalam video itu yang tadi saya sudah ceritakan bahwa harus ke sekolah. Mau tidak mau harus ke sekolah selagi guru tidak melarang. Dan mohon maaf, di sekolah yang anak saya belajar di situ tidak melarang itu, tidak melarang untuk harus berpakaian lengkap. Tetapi karena permintaan dari anak, saya penuhi dengan cara seperti itu. Dan saya memang sangat mencintai yang namanya pendidikan. Karena saya hanya bercita-cita mudah-mudahan anak saya lebih pintar dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak ketika dia sudah dewasa. Itu yang membuat saya harus melakukan itu. Luar biasa Pak Yanto, motivasi yang sangat luar biasa untuk kepada anak-anaknya. Motivasi buat lebih berkembang lagi untuk menggapai cita-cita kepada anak-anaknya, ketiga anaknya ya Bapak ya di masa depan. Kita balik lagi mengenai soal video ya Bapak ya, yang dimana kan video itu sempat viral bahkan menyentuh likes di TikTok itu sampai 700 lebih, bahkan komentar pun menyentuh angka 8.000 ya Bapak. Itu sangat banyak sekali dan ramai sekali. Bahkan sudah menarik perhatian secara nasional ya Bapak ya.
Padahal tadi menurut penuturan Pak Yanto sendiri itu merupakan video untuk daily saja, untuk secara pribadi ya Bapak ya videonya. Tapi tadi sangka melonjak di media sosial, baik itu di Instagram dan TikTok. Sempat kaget nggak sih Pak melihat adanya lonjakan viewers atau penonton di media sosial milik Bapak sendiri? Dan eh, pastinya ada pro kontra nggak sih Pak dalam komentar dari netizen, atau mungkin ada netizen yang berempati, atau mungkin ada netizen yang mengkritisi dengan kegiatan yang Bapak lakukan, mengupload video sang anak ke media sosial, itu ada nggak sih Pak cerita-cerita tersebut? Kalau untuk komentar yang saya lihat, ada banyak yang mendukung, ada banyak yang memberi motivasi, dan juga ada beberapa yang mengkritik akan hal itu. Hanya saya sebagai pelaku di dalam video tersebut, saya menerima itu semua. Itu menjadi satu ajaran buat saya untuk ke depan lebih berhati-hati dalam berbuat atau lebih berhati-hati dalam mengambil video. Karena memang benar saya melakukan kesalahan karena anak sementara berpakaian seragam. Mungkin itu yang saya salah, tetapi niat saya, tujuan saya satu saja, ingin mendapatkan uang dan kalau bisa dapat bantuan, sehingga saya berani posting itu. Jadi tujuan di TikTok itu saya hanya ingin untuk dapat uang dengan kalau bisa dapat bantuan dari orang-orang yang mau membantu. Dan kalau untuk komentar-komentar seperti tadi, saya terima dengan lapang dada karena memang saya berani untuk posting, berani siap terima kritikan apapun yang saya terima. Seperti yang tadi Bapak sempat mention, kalau misalkan ada beberapa masukan dan teguran yang Bapak terima ya. Kalau boleh tahu itu berupa teguran ataupun masukan seperti apa sih yang Bapak terima dan dari siapa? Kalau di dalam komentar itu sempat saya baca ada beberapa komentar bahwa loh kok punya pekerjaan tetap tapi kenapa harus buat seperti ini. Dan ada juga komentar lain bahwa kamu bisa beli HP, bisa beli yang lain-lain mampu, tetapi kenapa beli kaos kaki yang harga hanya sekian ribu tidak bisa beli. Nah, saya bilang, saya hanya menjawab bahwa setiap peristiwa pasti beda dengan waktu. Saya memiliki HP ini karena sudah dibeli di waktu yang sudah lama. Dan kejadian yang saya buat ini benar-benar terjadi hari itu dan memang saya tidak memiliki uang. Sehingga ya mau tidak mau saya terima dengan lapang dada karena itu yang terjadi. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin menanyakan tentang kondisi pendidikan di daerah Bapak sendiri. Kan sempat tadi Bapak mention, kalau misalnya Marsiano itu tadinya sempat berangkat ke sekolah ya Bapak ya. Meskipun ketika di perjalanan Marsiano balik lagi karena mungkin warna hitamnya luntur, itu seperti apa sih Pak memang perjalanan dari rumah Bapak menuju ke sekolah Marsiano di sana? Terima kasih Bapak. Kalau untuk dari rumah saya ke sekolah, jaraknya kurang lebih 3 sampai 4 kilometer. Dan itu biasanya anak-anak pagi-pagi tempuh dengan ikut jalan pintas. Kalau kita anak-anak jalan melalui jalan umum, itu butuh waktu agak lebih lama. Nah, biasanya mereka ikut jalan pintas yang memang hanya tidak tidak terlalu luas jalan itu. Dia semacam jalan setapak yang biasanya dibersihkan saja oleh orang-orang. Nah, untuk keadaan sekolah di desa saya itu kita masuk sekolah tepat waktu. Jadi anak-anak mengejar waktu itu dengan melalui jalan pintas itu, Bapak. Oh, baik seperti itu. Jadi memang kebetulan pada waktu tersebut Marsiano itu berjalan ke sekolah, dari rumah ke sekolah itu menggunakan jalan pintas ya Bapak ya untuk mempersingkat Jalan waktu. Tapi memang kalau misalkan kita melihat kondisi dan jalan ke sana, memang ada jalan alternatif lainnya ya Bapak ya untuk berangkat ke sekolah meskipun jauh, perjalanan lebih jauh gitu ya Bapak ya. ya. Kalau misalkan di jalan yang alternatif lainnya bukan jalan pintas, itu memang mudah diakses atau seperti apa Bapak kalau boleh tahu? Mohon maaf Bapak, kita di desa
Kalau untuk jalan umum dari rumah ke sekolah itu memang ada tetapi dia sirtu biasa yang sudah lama, sirtu biasa yang sudah lama dan bukan aspal, Bapak. Aku melihat dari segi atribut sekolah terlebih dahulu ya Bapak ya. Salah satu kendala yang Marsiono pada waktu itu hadapi adalah tidak memiliki atribut yang lengkap berupa kaos kaki ya Bapak ya. Kalau dari aturan sekolah sendiri, Bapak pada waktu itu sempat mendiskusikan nggak sih Pak, seperti meminta mohon maaf kalau misalkan Marsiono tidak memiliki atribut yang lengkap, tidak menggunakan kaos kaki atau seperti apa? Pernah sempat didiskusikan belum sih Pak? Tidak sempat diskusikan, tidak sempat bertemu dengan pihak sekolah karena mohon maaf kami di desa kami pikir biasa-biasa saja. Hanya artinya kalau lengkap anak bisa pakai, kalau tidak lengkap bisa pergi ke sekolah tanpa ada hambatan dari pihak sekolah. Oke, baik. Tapi setelah video ini viral yang mungkin di mana pihak sekolah pun ikut menyaksikan, mungkin ya, mungkin nanti Bapak bisa menceritakan, ada nggak sih dari pihak sekolah yang merespon juga terhadap video tersebut, atau mungkin sampai membantu Marsiono untuk tetap melanjutkan pergi sekolah, atau mungkin memberikan bantuan berupa atribut lainnya, ada nggak sih Pak? Ini setelah mereka lihat sempat bertemu dengan saya dari pihak sekolah, sempat bertemu dan minta kartu keluarga untuk bantu urus dana PIP. Untuk bantu urus dana PIP, jadi kami hanya menunggu saja kapan dapat, itu yang nanti kami terima. Oke, baik. Jadi memang setelah video tersebut viral, ternyata dari pihak sekolah ada yang merespon juga dan memberikan suatu bentuk kemudahan dalam bentuk PIP apa ya, PIP apa ya, salah satu beasiswa Ya. juga untuk sekolah. Dan kalau misalkan dari kalangan ataupun instansi setempat ya Pak ya, ada nggak sih Pak yang perlu diperbaiki ataupun sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitar, apalagi untuk anak-anak sekolah nih, agar mungkin perjalanan jauh lebih lancar? Ada nggak sih harapan dan permintaan dari penduduk setempat sih Pak? Ya, harapan dari kami setelah ini video viral, harapan dan doa kami mudah-mudahan kami jangan terus dimarahi, tetapi kami terus disayangi dan diperhatikan karena untuk kehidupan orang-orang di desa saya memang untuk kebutuhan hari-hari terbatas. Karena kebanyakan di desa kami itu pekerjaannya lahan tebas bakar. Jadi kita tanam jagung, itu yang kita kerjakan. Jadi harapan saya dengan adanya viralnya ini video, mudah-mudahan tangan-tangan dermawan yang memiliki berkat lebih bisa bagikan kepada kami, bukan hanya saya sendiri, tetapi mungkin untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena mohon maaf Bapak, kami di desa untuk rumah layak huni saja, ya mau dibilang darurat, pasti darurat. Contohnya saya untuk rumah pribadi saya belum punya Bapak. Tidak punya rumah pribadi saya karena kebetulan Bapak dengan Mama sudah meninggal, saya tempati rumah tua yang ada. Jadi banyak juga keluarga-keluarga saya yang ada di sini yang sama, hampir sama berkekurangan seperti saya. Selanjutnya saya ingin bertanya nih, tadi kan salah satu harapan yang diinginkan oleh penduduk setempat ya, terhadap mungkin ada fasilitas tertentu, jalanan yang mungkin aksesnya perlu diperbaiki agar mudah dapat dilalui. Tapi bagi perangkat desa setempat ataupun instansi pemerintahan daerah setempat ya Pak ya, ada nggak sih bantuan yang sempat disalurkan mungkin dalam jangkauan waktu beberapa belakangan kali ini? Mungkin jalanan mungkin udah mungkin mulai dicor atau mungkin ada fasilitas tertentu yang menunjang produktivitas di lingkungan rumah Payanto ataupun desa Payanto seperti itu, ada nggak sih Pak yang diberikan dari pemerintah? Kalau untuk bantuan dari pemerintah ada satu kali untuk pengerasan jalan, jadi sertu pasir itu kurang lebih 1.800 meter.
itu kita dapat, itu bantuan untuk jalan. Dan mohon maaf untuk dana desa di desa kami setiap tahun kami berusaha untuk melakukan program jalan rabat beton. Jadi di 3 tahun berturut-turut ini kami sudah mendapatkan hampir 1.000 meter, kurang lebih 1.000 meter yang kami sudah rabat. Jadi kalau untuk bantuan dari pemerintah jalan, kemudian ada bantuan untuk kesehatan itu ada pustu, terus ada poskesdes. Kalau poskesdes sama posyandu itu dari sumbernya dari dana desa. Dan untuk bantuan-bantuan lain yang kami gunakan di dalam dana desa itu di bidang pemberdayaan juga ada. Kalau dari pemerintah kabupaten hanya memberikan jalan, kemudian gedung pustu, dan terkadang kami dapatkan bantuan dari ada pupuk gratis, pupuk yang untuk kita pupuk di pertanian itu kita dapatkan melalui kelompok tani. Dan biasanya kami dapatkan dari pelatihan-pelatihan itu, pelatihan mebeler, kita dapatkan alat dari kabupaten. Aku ingin bertanya sih Pak, tadi kan pas di pembukaan awal Bapak sempat katanya akan dipanggil dari pemerintah kabupaten setempat untuk memberikan klarifikasi terhadap video Bapak ya. Di luar dari klarifikasi dan permintaan maaf Bapak terhadap atas membuat video anak di bawah umur ya. Nanti kan berkesempatan secara langsung untuk bertemu dengan pemerintah setempat, apa sih yang Bapak ingin sampaikan nanti kepada pemerintah kabupaten? Kalau memang Tuhan berkenan dan saya menghadap untuk memberikan klarifikasi dan ada dari pihak pemerintah dalam hal ini dari instansi terkait, dari perangkat daerah, saya dengan rendah hati hanya meminta jalan, kemudian jalan itu kalau bisa jalan yang permanen, kemudian bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang ada di desa kami. Ya, amin. Semoga apa yang Bapak inginkan dan warga setempat butuhkan dapat terrealisasikan secara cepat dan baik ya Bapak ya terhadap oleh pemerintah setempat. Mungkin paling terakhir Bapak yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan, dari tadi kan kita cerita tentang video viral Marciano ingin berangkat sekolah. Tapi sebenarnya apa sih cita-cita Marciano itu sendiri dan jika mereka lihat pesan apa yang Bapak ingin sampaikan untuk anak-anak Bapak jika mereka menonton wawancara pada malam ini? Artinya kalau untuk anak, tadi saat sebelum kita melakukan Zoom ini, dia sempat bilang, mudah-mudahan Bapak jangan masuk penjara, karena nasib saya nanti tertunda. Artinya bahwa setelah saya pikir, mungkin ini anak berpikir bahwa nanti Bapak penjara, saya hanya menjawab, tidak, Bapak tidak masuk penjara, Bapak hanya kasih penjelasan kenapa saya buatkan video ini, dan kenapa saya harus posting. Untuk harapan dari anak-anak, mudah-mudahan Bapak dapat bantuan dan bisa ganti kita punya rumah, bisa kita tidur yang nyenyak, kita kalau untuk makanan kami makanan cukup, tapi untuk tempat tinggal saya masih sementara tinggal di rumah tua dari orang tua saya. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian dan ceritanya pada malam hari ini yang cukup berkesan ya. Memiliki pesan yang banyak untuk sahabat Kompas TV pada malam ini. Mulai dari perjuangan seorang ayah, Pak Yanto pada anak-anaknya untuk mendukung anaknya meraih kesuksesan dengan berangkat sekolah dan juga harapan untuk nanti ketika mereka udah besar nanti dan itu hal yang cukup bermanfaat dan bermakna buat kita pemirsa sahabat Kompas TV. Semoga apa yang dibutuhkan, diharapkan, dan diinginkan bagi keluarga Pak Yanto, anak-anaknya beserta keluarga dan desa setempat itu dapat tersampaikan dengan baik secara cepat. Dan terima kasih juga Pak Yanto udah meluangkan waktunya pada malam hari ini dalam Zoomcast Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Saya izin tambahkan sedikit Bapak. Oh iya boleh Bapak. Di
Yang paling terakhir, sekali lagi saya ingin menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya buat pihak pemerintah, baik gubernur, wakil gubernur bersama jajaran, terlebih Bapak Bupati tercinta saya di daerah saya bersama wakil bupati dan perangkat daerah, dan seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Jika di dalam video itu menyinggung Bapak Ibu dan bahkan marah terhadap saya, dengan rendah hati saya mohon maaf. Dan yang paling terakhir, ketika saya dimaafkan, tolong supaya bebaskan saya dari jeritan yang ada. Terima kasih.